Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bersama saya Muhammad Fajri Octavian sebagai Chen di karakter film-film pendek GSC. Saya Dimas Agung Prasetyo sebagai Rodin. Nama saya Gali Purnama Bakti. Peran saya di sini adalah sebagai Hujan. Nama saya Muhayan. Saya lebih dikenal Arif di GSC. Nama saya Agung Prasetyo. Saya di GSC sebagai Darto. Saya Mardianto. Di GSC saya sering dipanggil dengan nama Di. Aku Maisaro sebagai Bu RT. Aku Reni sebagai Sri. Gue Anton Mardana Saputra. Di GSC gue sebagai POP dan juga editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun perkenalkan, nama saya Andi Saputra sebagai PRT. Yang punya ide itu kayaknya bareng-bareng sih, cuman lebih ditegesin lagi sama Pak RT. Ya berawal dari kita kumpul lah. Tiba-tiba tuh kok ada kata-kata mau buat video. Awal terbentuknya itu kurang lebih ya waktu habis lebaran. Soal itu pokoknya sama jawabannya sama yang lain lah. Nggak tahu kalau aku cuma diajain. Coba tanya Pak RT. Waktu itu kan nongkrong-nongkrong aja, gitar-gitaran, nggak ada faedahnya. Jadi kita punya niat buat YouTube. Terus ciptalah Gaji Squad Channel. Kalau awal terbentuknya sih mungkin Bang Andi nanti bisa jelasin. Yang jelas gue diajakin sama Bang Andi sama Mas Cem untuk bikin video YouTube gitu. Karena posisinya di situ juga gue nggak ada kerjaan, jadi ya apa salahnya dicoba. Ide pertama kali adalah saya, tetapi saya konfirmasikan kepada Chen dan kawan-kawan waktu Lebaran 2020. Nah, disitulah terbentuk pertama kalinya GSC. Karakter itu kalau lebih banyak di situ saya buat sendiri sih. Cuman ada sih 1-2 yang dibentuk sama teman-teman, sama tim. Kalau saya sih bentuk sendiri. Ya soalnya gimana loh, pokoknya sombong. Saya dari kecil udah ada jiwa-jiwa artis gitu loh guys. Kalau untuk penokohan sih ditentukan oleh tim ya. Kalau pemilihan nama saya sendiri yang memilih nama Ujang itu kan identik dengan nama Sunda. Jadi saya memilih nama Ujang. Soal karakter itu awalnya kita ditentukan, tapi lama-kelamaan saya menemukan karakter yang pas di GSC. Kalau karakter sih nggak sengaja, kebetulan waktu itu dipanggil, nggak denger, ujung-ujungnya diterusin lah sebagai Darto. Udah. Kalau karakter itu ditentukan dan karakternya itu yang aneh-aneh. Kalau karakter sih dipilihin ya sama tim. Tapi kalau untuk mendalami sih ya saya sendiri dong. Kalau kamu Mike? Kalau aku dipilihin, cuma sebenarnya nggak mau sih jadi istrinya Pak RT. Ya kan, udah ketuaan ya nggak sih? Kalau karakter sih ditentukan. Tidak nih, sebenarnya rebutan. Harusnya Chen jadi Pak RT, tetapi karena Chen takut kesambar petir jadi hitam, makanya dia nggak mau jadi Pak RT. Makanya sampai sekarang saya jadi karakter Pak RT. Yang paling berkesan itu film Perjuangan Sang Merah Putih yang tayang bulan Agustus tahun 2020 kemarin. Di situ kenapa saya bilang paling berkesan, karena di situ saya jadi pahlawan yang membumi hanguskan para Belanda. Itu yang paling berkesan. Kalau ngomongin video berkesan, ya sama dengan Chen sih. Sang Merah Putih. Ya walaupun saya nggak ada di situ, tukang pala kena batunya. Di situ ada bagian atau action kita lari-lari, dimana pengambilan angle-nya itu kan susah. Jadi menurut saya itu gimana ya? Susah dilupain, terus bagus lah. Kalau video favorit itu yang pertama 17-an, yang Sang Merah Putih, dan yang kedua kisah bully di sekolah. Kamu lagi cek
Tak bilangin Pak RT ya. Kamu juga lu ngapain kok ikutan? Bilangin Pak RT ya, kamu. Yang berkesan itu menurut saya video Juedi, karena di situ saya bisa mendalami karakter saya sebagai Darto Budek. Oh, Bapak. Ayo, Pak. Main. Malah diajak main. Video yang berkesan itu di video yang Sang Merah Putih. Di situ pertama kali ikut syuting di GSC. Nah, apesnya lagi ditimpa sama Komandan Giren. Video paling berkesan menurut aku video yang pertama, karena kan di situ kita baru pertama, masih gugup, terus belum saling kenal, karena kan ada yang baru juga, ya kan? Kalau aku sih di sekolah SMP itu berasa kayak jadi anak SMP gitu. Iya sih, Berasa sekolah lagi, iya kan? Video yang paling berkesan itu banyak sih. Yang pertama itu Sang Merah Putih pastinya. Itu karena kita syuting di 4 tempat berbeda, jadi tantangannya banyak. Terus yang kedua, tukang bolos versus tukang kebun. Itu pertama kalinya gue editing pakai tambahan green screen dan segala macam. Kamu ngapain di sini? Terus selanjutnya kisah bully di sekolah. Itu pertama kalinya gue syuting di atas motor. Jadi ya tantangannya banyak sih. Video yang paling berkesan itu adalah video ngintip mandi, karena itu adalah video pertama kami, lalu view-nya sangat banyak. Di situ sangat membuat hati saya sangat senang sekali. Yang kedua itu tukang kebun vs tukang bolos. Mungkin itu. Di film Tukang Palak Kena Batunya itu saya, Ruden sama Ojang itu jatuh dari tebing dengan ketinggian 5 meter guys. Terus yang kedua yang paling susah juga itu waktu terjun di semak-semak. Saya jatuh 3 kali itu meloncatin itu di behind the scan itu kan ada itu. Kalau video paling sulit itu yang pertama ya guys, itu video ngintip mandi, video pertama kita. Nih seperti ini nih. Kopi. Aduh. Nah kalau video yang kedua itu yang terjiduk di semak-semak. Kenapa saya bilang sulit guys? Soalnya disitulah kaki saya ini kesleo guys. Itu gara-gara disuruh Chen tuh bahasa Indonesia itu melompati pohon tuh 7 meter lah guys, sampai kaki saya nggak bisa apa-apa guys. 15 hari saya tidak bisa apa-apa di rumah. Untuk acting yang paling susah itu adalah di episode 8 terciduk di semak-semak itu kita trio Biang Kerok yang lagi ngusilin Pak RT sama si Arif tentunya. Itu saya harus nabrak kayu itu berulang-ulang, dan juga yang terakhir itu harus masuk atau nancep ke dalam kubangan itu bekas gilingan sapi, bekas apa aja lah, ada tainya, bayangin aja. Acting yang paling susah itu di episode Cemburu Buta, karena di situ saya tertiban bambu. Itu susah bener guys, soalnya tertiban bambunya itu beberapa kali. Menurut saya, semua video yang diperanin Darto itu susah, karena di saat semua bisa tertawa, si Darto tidak boleh tertawa dan pura-pura budek. Kalau yang susah itu di episode yang Doa Ibu, itu saya dipaksa acting cukup serius jadi mamanya Chen, sedangkan saya biasanya ketawa-ketawa dengan rombongan mereka itu sangat sulit bagi saya. Acting paling susah kalau kamu apa sih? Ada yang waktu episode Tukang Palak Kena Batunya di iya. Kolder itu aku harus naik motor rambut banget sampai rambut aku terkibas-kibas padahal susah banget. Pusing ya kamu? Kalau aku pas jadi anak kecil, tekonya sumpah pengen ketawa. Iya, gak ada upil ya. Nahan ketawa banget kan. Iya, bener-bener.
Karena gue nggak pakai acting, jadi kalau dari sudut pengambilan gambar itu mungkin pas adegan action, kejar-kejaran, naik motor, itu sih mungkin yang susah. Acting yang paling sulit itu waktu di Kolder, waktu tukang palak kena batunya. Nah di situ di adegan waktu saya sama Arif yang nendang saya, lalu saya terjebur di dalam air. Situ tuh saya tenggelam beneran, tetapi nggak ditolong sama teman-teman gara-gara belum ikat. Bintang tamu terfavorit Kang Teguh. Kalau menurut saya sih Bu Dwi, Pak Andre. Bu Dwi, Pak Andre. Kalau bintang tamu favorit itu menurut saya Kang Teguh. Pak Andre sih, dia keren banget. Kalau aku Aini waktu dia jadi hantu. Soalnya waktu itu aku yang disuruh jadi hantunya. Tapi aku nggak mau. Dia mau. Ya udah. Bagi gue semua bintang tamu favorit sih ya. Contohnya Pak Andre, terus Pak Munteski, Bu Dwi, Pak Adi, Didong, Aini, terus Alep, terus Sido. Banyak sih, pokoknya teman-teman yang udah bantu kita selama ini. Thank you banget. Kalau menurut saya sih Pak Andre, karena beliau adalah seorang kepala sekolah, tetapi mau berperan menjadi tukang kebun. Nah, tapi bukan yang berarti yang lain tidak favorit ya, yang lain the best lah. Yang paling terfavorit itu di SMAN 1 Abung Semuli. Itu yang paling terfavorit. Karena apa? Karena saya nggak pernah di sana. Saya sukanya cuma sampai SMP doang. Nah, kalau tempat syuting paling favorit sih tetap kita kembali ke alam di Karetan, guys. Untuk tempat syuting yang saya favoritkan itu adalah pasti lokasinya itu di SMP dan SMA. Tempat favorit itu di belakang laporan, di bawah pohon jati, terentet-terentetan, di bawah pohon akasia. Karena di situ ada mangga. Kalau tempat favorit itu di Kolder pastinya. Di sana itu tempatnya nyaman, adem, dan tidak ada yang ganggu. Kalau aku sih di sekolahan SMP. Ya aku sama sih sama Sri. Karena di sekolah itu seru. Kayak jadi ingat sekolah lagi ya. Iya benar. Flashback. Kalau di kebun gak suka banyak nyamuk. Tempat syuting favorit SMPN 4 Abung Timur, Semansa Abung Semuli. Tapi semua tempat juga favorit sih menurut gue, karena kalau sama mereka tuh jadi seru gitu. SMP 4 Abung Timur dan SMA 1 Abung Semuli. Harapannya mudah-mudahan karya-karya kita, film-film kita di GSC bisa diterima semua kalangan masyarakat. Harapannya sih ya semoga GSC ini makin maju, guys. Semoga GSC semakin solid, semakin produktif. GSC semakin kompak, semakin jaya, dan target tercapai. Semoga makin kompak, dan buat rekan-rekan, semoga kita tetap berkarya dan bukan hanya karena materi semata. Harapannya kedepannya buat GSC itu jadi tim yang lebih solid lagi dan menciptakan karya-karya yang lebih spektakuler. Harapannya semoga kita makin kompak, semangat terus buat videonya, rajin share juga. Kalau aku satu kata aja deh, fighting, selalu fighting. Ya semoga kita tetap solid, kita bisa menciptakan karya-karya yang lebih bagus lagi ke depannya gitu. Semoga GSC ke depan semakin kompak dan makin berkembang. Projectnya nanti kita mau ada deh. Udah mungkin dari saya gitu aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kalau saya sih kurang tahu, guys, karena saya bukan sutradara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau untuk project GSC di 2021 itu adalah nungguin ya. Dadah. Project, nggak tau project aku mah. Coba ceritanya sama Pak RT, Pak RT ya. Tanya aja. Udah cukup sekian dari saya. Oke guys, dadah. Tanya sama Pak RT aja lah. Aku kan budek, aku nggak dengar. Dadah.
Kalau project kedepannya itu mungkin tanya aja sama Pak RT ya, dia yang lebih ngerti. Dah, gitu aja ya guys. Dah. Kalau itu sih tanya Pak RT aja deh. Tanya suami aku aja. Apa Bi? Enggak sayang, suami di syuting, bukan suami asli. Yaudah, lanjut ya. Yaudah ya guys, dadah, makasih ya Sarangin. Enggak bu, kok pada nanyain saya semua? Sekali-kali nanya kameramennya ngapa? Oke guys, udah dulu lah. Sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Untuk project ke depan kita bakal menghadirkan sesuatu yang fresh sih. Jadi itu juga butuh persiapan yang lumayan agak matang, jadi tungguin aja di Gadget Squad Channel. Udah guys, gitu aja dari gue. Dadah.